Asih ketakutan dan menyelimuti kembali tubuhnya dengan selimut. Asih betul-betul merasa terganggu dan suara desahan itu tiba-tiba seperti ada di sampingnya. Kali wali songo Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang muksa toya penyu putih kanggo tetembo awak kanggo tetembo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua. Semoga sahabat senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita kali ini datang dari sahabat kita Asih yang ada di Jakarta, dan cerita terjadi pada tahun 2006 yang silam. Pada waktu itu sahabat kita Asih sedang mengambil cuti dari pekerjaannya dan bersilaturahim ke tempat pamannya di Lampung. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut cerita dari Asih ini ya, untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dibarokahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Waktu itu tepatnya bulan Juli, Asih datang ke rumah pamannya di Lampung untuk liburan cuti dari pekerjaan sekaligus bersilaturahmi. Jarak dari Jakarta ke Lampung sebenarnya hanya butuh waktu 1 hari paling lama, karena bisa dibilang hanya menyeberangi lautan antara Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Singkat cerita, jam 4 sore Asih tiba di rumah pamannya dan disambut dengan gembira oleh paman dan bibinya, karena memang sudah lama sekali mereka tidak pernah ketemu. Dan di situ Asih sama paman dan bibinya ngobrol kesana kemari, melepas kangen. Setelah ngobrol kesana kemari, kemudian Asih disuruh istirahat di kamar yang letaknya di samping ruang tamu, dan kamar tersebut memang dikhususkan untuk tamu. Karena menahan lelah setelah perjalanan dari Jakarta menuju ke Lampung, Asih pun tertidur tanpa menghiraukan ramainya suara anak-anak yang sedang bermain di depan rumah. Tanpa terasa sudah 4 hari Asih di rumah pamannya, dan ketika Asih sedang asik membaca sebuah tabloid remaja di dalam kamarnya, bibinya masuk ke kamar dan memberitahukan bahwa bibi sama paman mau pergi ke rumah kakeknya di luar kota karena memang ada keperluan penting katanya, dan Asih pun mengiyakan. Namun sebelum berangkat, bibinya sempat mencemaskan
karena abang sepupu Asih yang bernama Angga jarang sekali kelihatan di rumah. Dikhawatirkan Asih sendirian di rumah dan terjadi apa-apa. Namun Asih menjawab, tenang saja Bibi, pasti Bang Angga juga kan kalau Bibi sama paman nggak di rumah nantinya akan lebih sering di rumah. Lalu bibinya tersenyum, kemudian mereka berangkat dan Asih mengantar sampai depan rumah. Memang semenjak 4 hari berada di rumah paman ini, Asih jarang sekali bertemu dengan Angga, abang sepupunya itu, karena Angga memang lebih sering nongkrong dan lebih sering minum-minum bareng teman-temannya. Jadi kalaupun Angga pulang ke rumah, mereka cuma istilahnya bertemu pandang sebentar tanpa berkata satu patah kata pun. Dan hubungan Angga sama bapaknya ya atau paman Asih ini memang kurang baik. Itu terbukti selama 4 hari Asih berada di rumah paman. Asih sering mendengar suara ribut-ribut pertengkaran antara Angga dan bapaknya. Singkat cerita, malam hari tiba dan Asih sendirian di rumah. Pada waktu itu sedikit gerimis. Asih pun mengisi kekosongan itu dengan membaca-baca tabloid remaja di dalam kamarnya. Ketika Asih sedang asik membaca tabloid remaja tersebut, tiba-tiba Asih mendengar seperti suara ada benda jatuh di ruang tamu. Kemudian ia bergegas menuju ruang tamu untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Ternyata dia mendapatkan Angga sudah tergeletak di lantai dalam keadaan mabuk dan dengan aroma alkohol yang sangat menusuk hidung. Dan kondisi Angga pada waktu itu benar-benar lemah ya. Asih kemudian membantu abang sepupunya itu masuk ke kamarnya dan sempat dirasakan suhu tubuh Angga sedikit panas, mungkin demam karena pengaruh alkohol tersebut. Kemudian Asih ke belakang untuk mengambil air dingin dan kain untuk mengompres Angga. Dan setelah selesai mengompres tubuh Angga, Asih kembali ke kamarnya melanjutkan untuk membaca tabloid remaja. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah ruang tamu, seperti suara desahan. Asih mencoba untuk meyakinkan suara tersebut sampai akhirnya dia betul-betul yakin bahwa itu adalah suara desahan. Asih melihat ke sekeliling kamar dan tetap mencari tahu sumber suara tersebut, namun tidak didapatkan siapa-siapa di dalam kamar dan ruang tamu. Kemudian Asih membuka pintu kamar Angga. Di situ Angga masih kelihatan tertidur pulas karena pengaruh alkohol. Lalu Asih kembali ke kamarnya dan melanjutkan untuk membaca tabloid remaja. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, bahkan sangat jelas. Suara desahan yang semakin lama semakin jelas, dan itu mengusik ketenangan Asih. Lalu Asih keluar lagi dari kamar dan memastikan bahwa itu bukan suara dari arah kamar Angga. Dilihatnya lagi kamar Angga masih dalam keadaan tertidur pulas. Karena penasaran, Asih mencoba untuk
berdiam diri di ruang tamu untuk memastikan lagi suara tersebut. Namun suara tersebut terdengar lagi, tetapi tidak sejelas tadi. Akhirnya lama-kelamaan Asih merasakan merinding dan panik juga, dan rasa takut mulai menyelimuti hatinya ya. Karena takut dan panik, akhirnya Asih masuk ke kamar Angga dan membangunkan abang sepupunya itu. Bang, bangun bang. Angga pun pelan-pelan terbangun dan tersadar dari pengaruh alkoholnya, namun keringat masih bercucuran akibat demam karena pengaruh alkohol tersebut. Ada apa Asih? Aku masih pusing ini. Aku dengar sesuatu bang, kata Asih ya. Dengar sesuatu apa? Aku nggak dengar apa-apa. Lalu Asih meyakinkan lagi bahwa apa yang didengarnya itu memang ada. Kemudian Angga juga mulai mendengarkan apa yang dikatakan Asih tadi, dan Angga sendiri juga mendengar seperti ada suara desahan seperti yang diceritakan Asih. Kemudian Angga bertanya sama Asih ya, ayah sama ibu kemana Asih? Kok nggak kelihatan? Paman sama bibi lagi ke tempat kakek bang, katanya ada keperluan penting. Tiba-tiba suara desahan itu terdengar lagi, bahkan lebih jelas dan sangat jelas. Kemudian Angga mengatakan kepada Asih mau mengontrol ke ruang kamar paman sama bibi untuk mencari tahu apakah suara itu berasal dari kamar paman dan bibi. Aku ikut bang, kata Asih. Jangan, kamu di sini aja sambil tetap waspada. Nanti kalau ada apa-apa kamu tinggal teriak saja, panggil aku. Aku mau ngecek kamar ayah sama ibu dulu. Asih pun menurut dan tetap standby di ruang tamu sambil menunggu abangnya mengecek kamar di kamar paman sama bibi, sambil sesekali melihat ke sekeliling. Dan tiba-tiba ada suara lain lagi yang terdengar dari jendela ruang tamu, seperti suara cakaran-cakaran itu ya, kaca-kaca yang dicakar itu. Dan di situ Asih tidak melihat apapun, hanya suara. Jadi seperti suara tangan mencakar-cakar kaca jendela. Nah, tiba-tiba karena saking paniknya, saking cemasnya, Asih berteriak dan memanggil Angga sambil menjerit, tapi tidak ada sautan dari Angga. Sampai akhirnya Asih berlari ke kamar paman dan bibinya, dan tiba-tiba ada pemandangan aneh di dalam kamar paman dan bibinya. Di situ Asih melihat Angga sedang duduk di kursi make up punya bibi sambil melihat kaca rias dengan wajah pucat. Aku pun menegur dan menceritakan tentang apa yang aku dengar di ruang tamu, yaitu suara tangan mencakar-cakar kaca. Bang, aku mendengar suara ada orang mencakar kaca bang. Kaca jendela itu seperti dicakar-cakar. Namun si Angga tidak menjawab, bahkan masih menatap kaca rias punya ibunya, masih dengan wajah pucat dan dengan tatapan mata yang tanpa berkedip. Bang, kamu ngapain bang? Aku ngomong nggak didengerin. Aku tuh mendengar ada suara tangan mencakar-cakar kaca jendela ruang tamu. Kok kamu malah diam seperti itu, nggak
respon, nggak nanggepin. Masih saja Angga tidak menjawab dan tetap masih dalam posisi duduk di depan kaca rias ibunya atau bibi AC, ini bibinya AC, dengan wajah yang masih pucat dan tatapan yang tidak berkedip sama sekali. Bang, kamu kenapa bang? Jawab bang, kok malah diam seperti itu? Tiba-tiba AC dikejutkan suara dari belakang. AC, kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong sama siapa? AC menoleh ke belakang dan alangkah terkejutnya ketika AC mendapatkan abang sepupunya itu sudah ada di belakangnya. Kemudian AC kembali menengok ke meja rias punya bibinya. Di situ Angga sudah nggak ada, dan ini semakin membingungkan AC. Semua kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah ini semakin membuat AC merasa ketakutan. Loh bang, bukannya abang barusan duduk di kursi make up punya bibi? Tanya AC. Siapa yang duduk di situ? Aku barusan dari dapur, kata Angga. Kemudian mereka berdua saling bertatapan dan tiba-tiba suara desahan itu kembali terdengar. Sialan, itu suara apa sebenarnya sih? Kata Angga sambil sedikit menggerutu ya. Tiba-tiba ada suara bel rumah berbunyi. AC sedikit panik lalu memegang lengan Angga dan berusaha untuk jangan sampai membuka pintu rumah untuk memastikan bahwa Angga tidak melakukannya. Namun Angga tetap bersikeras untuk membuka pintu rumah depan, dan kenyataannya setelah dibuka tidak ada siapapun di luar. Hal itu semakin membuat AC merasa ketakutan, bahkan keringat dingin pun mulai bercucuran. Nah, akhirnya Angga mengatakan kepada AC, ya sudah, sekarang gini aja, kamu tidur di kamarku, kamu tidur di tempat tidurku, aku tidur di kursi di kamar. Di dalam kamar Angga memang ada kursi ya, kursi untuk santai. Lalu AC pun menuruti. Kemudian mereka berdua tidur di dalam kamar Angga dengan posisi yang terpisah. AC duduk di tempat tidur Angga dan Angga duduk agak jauh di kursi santai di dalam kamarnya. AC berusaha untuk bisa tidur dan bahkan sampai sudah membaca doa-doa, semua sudah dibacanya, namun tetap saja tidak berhasil. Diliriknya Angga di kursi sudah tertidur lelap, mungkin karena kecapean juga dan juga karena pengaruh alkohol masih ada di dalam jiwanya ya, jadi membuat Angga kembali terlelap. AC semakin merasa ketakutan dan panik, bahkan semakin gelisah, sampai akhirnya jam menunjukkan pukul 00 dini hari. Saat itu AC masih belum tidur sama sekali. Kemudian AC meraih selimut dan mencoba untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun tiba-tiba suara itu terdengar lagi dan samar-samar, tidak sekeras tadi, tidak sejelas tadi. AC masih ketakutan dan bahkan sempat sampai gemetaran. Semakin dirapatkannya selimut untuk menutupi tubuh dan wajahnya. Lama-lama suara itu menghilang dan AC pun membuka selimutnya
dan melihat ke arah pintu kamar, Angga masih tertidur dengan lelap. Asih masih merasa penasaran dengan suara desahan itu dan juga dengan suara-suara seperti tangan mencakar-cakar kaca jendela ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara jendela kamar diketuk-ketuk dengan nada halus, dan Asih pun melihat ke arah jendela. Dan Asih begitu terkejut ketika melihat ada sosok panjang dan besar dari balik bayangan jendela kamar. Di situ hanya terlihat bayang-bayang, namun bentuknya sangat jelas. Asih ketakutan dan menyelimuti kembali tubuhnya dengan selimut. Asih betul-betul merasa terganggu, dan suara desahan itu tiba-tiba seperti ada di sampingnya. Dibukanya lagi selimutnya, dan peristiwa itu dalam semalam terulang terus sampai akhirnya tidak lama akhirnya, dengan tetap menahan rasa ngantuk, Asih bisa tertidur. Dan keesokan harinya Asih dan Angga dikejutkan dengan pecahan kaca di kamarnya Angga. Ini hal yang aneh karena kaca pecah tapi tidak ada suara. Seharusnya semalam atau pagi-pagi sekali mereka mendengar suara pecahan kaca ya, karena itu berada di dalam kamar Angga. Namun tidak sama sekali, dan itu sangat membuat mereka heran ya. Nah, ini Asih kembali menceritakan tentang sosok besar panjang yang dilihat semalam di jendela kamar. Dan anehnya Angga sama sekali tidak terlihat terkejut dengan cerita Asih, dan ini membuat Asih penasaran apakah sebenarnya Angga sudah mengetahui tentang semua yang ada dalam rumah itu. Asih sendiri tidak tahu, namun memang seperti itu, Angga tidak terlihat terkejut sama sekali. Dari kejadian-kejadian tersebut yang terdengar desahan, terdengar suara tangan mencakar-cakar kaca, dan yang dilihat Asih ada sosok panjang dan besar di balik jendela kamar. Kemudian kaca yang pecah tanpa ada suara. Lama-kelamaan Asih dan Angga mulai akrab, bahkan mereka lebih sering ngobrol, dan di situ Angga mulai bisa mengurangi kebiasaan mabuknya. Bahkan yang dulunya jarang pulang, selama paman dan bibi tidak di rumah, Angga lebih banyak di rumah menemani Asih. Namun malam-malam selanjutnya Asih masih tetap sering mendengar suara-suara desahan itu, khususnya pada sekitaran jam 10 malam. Dan Asih juga sampai saat itu tidak tahu sosok apa yang dilihatnya, yang bentuknya besar dan panjang, dan juga suara desahan yang hampir setiap malam itu dia dengar. Semua menjadi rahasia, dan karena Angga memang juga seperti sudah mengetahui namun tidak mau menceritakan, sampai akhirnya paman dan bibi pulang, Asih tidak berani untuk menceritakan semuanya karena Asih menghargai paman dan bibinya. Sampai pada akhirnya Asih pulang ke Jakarta lagi karena sudah habis masa cuti kerjanya. Kemudian Asih pulang ke Jakarta lagi,
dan kembali melakukan aktivitas kesehariannya dengan pekerjaannya. Itu tadi cerita dari Asih yang ada di Jakarta. Semoga dibalik setiap cerita nyata yang kita dapatkan dari narasumber bisa kita petik, bisa kita gali, dan bisa kita renungkan, dan untuk kita terapkan. Kita buang sisi buruknya dan kita ambil sisi baiknya untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Terima kasih sekali untuk sahabat yang masih stay, yang masih setia menonton tayangan ini, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Terima kasih sekali untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.